Assalamualaikum, salam sejahtera untuk sedulur tani semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Tadi siang dan juga kemarin ada geger-geger di tetangga. Katanya banyak yang beli pupuk tanpa kartu tani, bebas, nggak pakai kartu tani boleh. Seperti itu. Nah, saya agak cuek nanggapinnya. Sampai kemarin ada tetangga sebelah rumah itu beli pupuk Mutiara 1616 seharga 260 50 kilo. Dan ternyata produsennya itu bukan PT tapi CV. Nah, saya coba untuk mengecek apakah betul itu sesuai kandungannya atau tidak. Tapi ya seperti yang sudah saya duga, kalau itu memang barang ya abal-abal. Saya nggak berani ngomong palsu, tapi itu abal-abal, alias kalau ditaburkan ke tanaman padi atau yang lain ya memang nggak ada manfaatnya, seperti itu. Nah, ini ada dua sampel. Yang ini SP36, ini Ponska, dan yang ini seolah-olah SP36 dan ini seolah-olah Ponska. Kenapa saya sebut seolah-olah? Ya karena memang saya nggak yakin kalau ini memang betul-betul SP36 atau ini betul-betul Ponska, seperti itu. Nah, ini saya dapat dari mana? Nah, singkat cerita, setelah ada geger-geger seperti itu, kok ada orang naik pick up membawa banyak karung ya. Ternyata isinya ya itu SP36 sama Ponska, tapi ya yang kata saya ya yang abal-abal. Dia menawarkan ke saya, "Pak, monggo pupuknya, siapa tahu belum beli." Nah, saya diberi sampel seperti ini. Saya cuma jawab, "Oh iya, nanti tak pikir-pikir dulu." Seperti itu. Nah, tapi bisa kita lihat ya perbedaannya antara yang sebelah sini dan yang sebelah sini sangat mencolok sekali. Kalau sekilas sih hampir tidak ada perbedaannya, tapi kalau kita teliti ya, ini buat teman-teman semua, sedulur tani semua, harap waspada karena musim pupuk sulit seperti ini. Pasti banyak sekali oknum atau orang-orang yang berusaha untuk menjual produk-produk yang tidak sesuai spesifikasi ya. Dalamnya seperti dolomit atau kapur atau entah apapun itu, tapi dipasarkan dengan harga yang menyerupai SP36 ataupun Ponska, dengan iming-iming belinya itu nggak pakai kartu tani. Nah, untuk mengetahui keaslian produknya, ini bisa dilihat ya. Ini SP36 yang keluaran dari Petrokimia Gresik. Secara butiran ini nggak bulat ya, nggak rata bulat, tapi lebih ke ya nggak beraturan gitu, seperti kerikil. Nah, kalau yang ini rata-rata bulat, sedulur tani semua. Ini rata-rata bulat, nggak seperti ini yang nggak berbentuk ini. Kalau ini bulat. Lah, ini padahal diambil sedikit, tapi nah seperti berdebu seperti ini. Nah, seperti berdebu. Kalau ini kan ini enggak, nah, bersih seperti itu. Nah, begitupun yang Ponska. Yang Ponska ini ya nggak berbentuk. Nah, jadi nggak bulat-bulat, tapi ya memang nggak berbentuk seperti kerikil seperti ini. Ini yang Ponska dari Petrokimia Gresik yang asli dari BUMN. Nah, kalau yang ini ya bisa dilihat hampir rata, berbentuk bulatan. Nah, tapi sama seperti yang SP36 tadi. Nah, ini dia seperti berdebu seperti ini. Nah, selanjutnya kalau SP36 kita letakkan di tangan seperti ini ya. Nah, coba kita masukkan lagi. Itu nggak berbekas, nggak ada bekas.
Tapi kalau yang ini, mohon maaf, saya ambil sedikit ya, seperti ini. Nah, pasti berbekas seperti ini, kayak bedak apa-apa ini, pasir ya, seperti itu. Yang Ponska pun ya sama. Kalau yang keluaran dari Petrokimia Gresik, yang dari PT Pupuk Indonesia, ini ya memang ditaruh di tangan itu nggak ada apa namanya, nggak ada bekasnya. Nah, kalau yang ini, nah pasti ada seperti ini, merah-merah seperti ini. Nah, ini tips untuk bapak ibu semua, sedulur tani semua, untuk mengetahui kandungannya ini sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman atau tidak. Kalau SP36 berarti kan kandungannya biasanya itu fosfat 36%, sulfurnya 5%. Kalau yang Ponska itu 15% nitrogen, 15% fosfat, dan 15% kalium. Nah, kalau yang ini biasanya tulisannya itu ya Ca, Co seperti itu. Nah, kalau sedulur tani semua kok nggak bisa membedakan ini asli atau abal-abal dari segi tampilan ataupun bentuknya, itu sebenarnya mudah sedulur tani. Tinggal kita cicipi satu. Nah, kita ambil seperti ini ya. Kalau yang asli kita jilat. Kalau yang dari Petrokimia Gresik kita jilat, biasanya TS itu rasanya cenderung ke asam. Asam, ada sedikit pedas tapi nggak begitu dominan. Yang paling dominan itu asamnya. Mungkin dari apa, sulfurnya atau apa, saya kurang tahu. Tapi rasanya asam. Lah, kalau yang ini kita jilat, ya itu ya nggak ada rasanya. Rasanya ya kayak kita jilat batu gitu, kayak jilat lempung, lemah, tanah gitu ya. Nah, yang malah kalau misal Ponska itu lebih mudah. Ponska yang asli, kalau kita jilat itu rasanya asin, ada sedikit pahit dan ada ada asam seperti itu. Tapi lebih ke asinnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini ya, itu ya sama kayak ini, rasanya ya kayak kita ngemut apa ya namanya, kayak ngemut ya tanah seperti itu, nggak ada bedanya. Nah, selanjutnya kita ambil ini yang seolah-olah seperti SP36 ya, kita letakkan di sini, kita coba pakai di, nah sangat mudah sekali, bahkan pakai tangan pun seperti ini ya cukup mudah nih, langsung pecah. Nah, sekali lagi ya, nah langsung pecah. Tapi kita lihat yang ini, yang dari Petro ya, ini kita pencet pakai tangan. Mohon maaf saya nggak mampu pakai tangan, kita coba pakai ini. Nah, kalau pakai ini nih baru. Nah, bisa diperhatikan. Kita coba sekali ini. Bentar. Saya tak ini. Nah. Nih. Kalau ini kan dalamannya ya seperti ini ya, putih. Nah, yang ini agak kuning-kuning seperti ini. Ini kalau kita coba jilat, yang ini nggak ada rasanya sama sekali, kayak jilat tanah. Kalau yang ini pasti kecut. Seperti itu. Sama dengan Ponska, yang seolah-olah Ponska ya. Kita pakai tangan. Nah, ini, nah, ini seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini yang asli dari BUMN. Pakai tangan saya nggak kuat. Kita coba, nah, seperti ini. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, seperti itu. Nah, makanya sedulur tani semua, di musim sulit pupuk seperti ini, himbauan saya sekedar sharing. Saya juga masih perlu banyak belajar. Hati-hati dalam membeli pupuk.
daripada kita pakai yang seperti ini, katakanlah harga 125 satu kantong, kita nggak punya kartu tani nih, akhirnya beli seperti ini. Daripada beli seperti ini 125, masih mending kita beli pupuk yang non subsidi, mahal sedikit tapi kita kurangi dosisnya. Ibarat kata kita 125.000 sedapatnya pupuk non subsidi seperti itu. Itu kalau kita taburkan ke padi atau tanaman itu masih ada manfaatnya. Daripada 125.000 seperti ini, itu nggak ada manfaatnya. Seperti itu sedulur tani semua. Nah, pokoknya waspada ya. Nih sekali lagi ya, kita lihat nih. Nah, ini seperti ini. Ini yang TS abal-abal. Biasanya buatannya dari CV atau apa. Nah, ini kemarin waktu saya ditawarkan seperti ini juga saya foto itu nggak boleh. Tak foto Pak, produknya siapa tahu saya minat, itu nggak boleh ya, jangan dipoto-foto. Nah, ketika saya tanya ada izin dari Deptan nggak Pak, ya mereka nggak bisa, tentu nggak ada seperti ini. Nah, pokoknya ya waspada sedulur tani semua, daripada kita sudah sulit seperti ini ternyata tambah sulit dengan pupuk yang seperti ini. Tapi menurut hemat saya ya memang lumrah, karena keadaan pupuk sulit, juga penyediaan pupuk dari pemerintah ya tidak mencukupi kebutuhan dari petani, dikarenakan banyak petani yang belum terdaftar di ERDKK. Akhirnya banyak oknum bermunculan memasarkan produk-produk seperti ini. Nah, tapi ya kembali lagi ke kita petani Indonesia itu harus jeli dalam memilih pupuk dan juga produk-produk pertanian seperti itu. Nah, begitu saran dari saya juga masih perlu banyak belajar lagi. Nah, nanti apabila ada teman-teman tani semua punya tips lagi untuk membedakan mana yang asli dan juga yang abal-abal, nanti bisa klik di komen ya, kita sharing sama-sama ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.